Politik kolaborasi jadikan Anies Gubernur Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Kembali lagi dengan Tumpal Daniel. Anies punya slogan saat Pilgub 3 tahun yang lalu, maju kotanya, bahagia warganya. Nampaknya hari ini sudah mulai terlihat di mana kotanya semakin cantik, semakin metropolis, berkemajuan dan modernis. Dan begitu juga penataan tata kotanya banyak diakui berhasil karena mampu mengendalikan banjir dan juga kemacetan. Kalau dahulu bila mana Jakarta diguyur hujan sehari atau 2 hari warganya sudah mulai resah, tapi kini mulai bisa teratasi. Hujan berhari-hari pun Jakarta tidak tergenang banjir dengan waktu berlama-lama. Itu membuktikan bahwasanya tata kelola kota Jakarta sudah tidak lagi gagap terhadap banjir maupun macet. Selain itu, tentu saja tingkat kebahagiaan warga Jakarta itu juga terukur. Hal ini kita bisa dapati dengan diperolehnya IPM Pemprov DKI Jakarta yang tertinggi secara nasional. Indeks pembangunan manusia Jakarta itu berada di angka 80, sementara daerah lain itu berada di bawahnya. Bahkan untuk tingkat nasional pun Indonesia hanya memperoleh di angka 70. Jadi ini adalah satu prestasi yang nyata, kinerja yang konkret. Karena kita ketahui bahwasanya indeks pembangunan manusia itu parameternya itu 3. Yang pertama adalah harapan hidup warganya semakin panjang. Yang kedua adalah masa mengenyam pendidikan semakin lama, dan juga standar kehidupannya meningkat. Dengan 3 parameter ini memperlihatkan warga Jakarta tingkat kebahagiaannya di atas rata-rata penduduk Indonesia yang lainnya. Artinya slogan yang Anies canangkan, maju kotanya, bahagia Jakarta, itu dia tunaikan dengan terukur dan dengan tentu saja dengan imbalan penganugerahan atau pengakuan apresiasi baik dari nasional maupun internasional. Selama 3 tahun ini Anies diganjar dengan elektabilitas di 3 besar, itu ajaib. Lalu bagaimana saat ini ketika Anies mulai terasah intuisi politiknya semakin tajam, kecerdasannya semakin terlihat, khususnya dengan kebijakan yang dia namakan kolaborasi, di mana Anies melakukan terobosan untuk kerjasama dengan beberapa daerah di luar Jakarta, misalnya di Cilacap dan di Ngawi, Jawa Timur. Cilacap, para petani di Jawa Tengah itu memperoleh kepastian harga, kepastian pembeli, sementara Jakarta juga memperoleh kepastian pasokan akan pangan. Ini tentu saja adalah sebuah kolaborasi yang saling menguntungkan, dan nampaknya pilihan tempatnya pun terlihat intuisi politik Anies semakin terasa, karena Jawa Tengah dan Jawa Timur adalah basis-basis merah dan hijau yang boleh dibilang untuk tokoh-tokoh Islam modernis seperti Anies Baswedan akan sulit memperoleh tempat. Tetapi kemampuan Anies itu bisa jadi ini menjadi sebuah terobosan
Dan itu bila mana nanti ke depan kita memperoleh data-data angka-angka survei yang baru, tingkat popularitas dan elektabilitas Anies meningkat atau bahkan melewati daripada nama-nama lainnya, itu tentu saja hal yang lumrah, hal yang wajar, karena Anies sudah bisa menerobos dan bisa menjawab dari candaan yang berkembang di sosial media bahwasanya Anies Baswedan bukan hanya gubernur Jakarta tetapi menjadi gubernur Indonesia. Sahabat, tentu saja kita masih menunggu kiprah Anies yang 2 tahun lagi. Nah, setelah itu jeda, tentu saja habis masa pemerintahannya. Sementara masih ada 2 tahun menuju Pilpres 2024. Apakah kecerdasan Anies terus terasah dan dia bisa mempertahankan elektabilitasnya? Tentu saja banyak orang menunggunya. Tapi setidaknya bila mana nanti setahun 2 tahun slogan Anies yang selama ini maju kotanya, bahagia warganya, itu berubah menjadi maju negaranya dan bahagia rakyatnya. Nah, tentu saja kita harus legowo dan tetap mengapresiasi bila mana kita mengklaim sebagai orang-orang yang demokratis. Sahabat, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.